Informasi yang saya dapatkan di Dinas Infokom itu sudah kehabisan anggaran. Nah, bagaimana mengatur programnya ini? Pilih istri atau kerjaan? Aduh, lambat. Kerjaan. Aduh, kasih. Terakhir, pilih gubernur atau wagub? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jurna. Kembali lagi bersama saya Al dalam YouTube channel Al The Jurna. Kali ini sangat-sangat spesial karena saya membuka program bernama 1 meter lebih dekat. Nah, kali ini 1 meter lebih dekat bersama dengan Kepala Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Amson Padolo. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Al. Alhamdulillah. Sehat selalu, Pak ya? Sehat. Iya. Kalau bersama Pak Al itu kita selalu sehat. Baiklah. Ini bincang-bincang santai saja, Pak. Iya. Toh? Jadi makanya kita ini ada teh jahe dan sebagainya. Jadi nongkrong-nongkrongnya santai. Jangan terlalu sibuk seperti kerjaannya di sebelah. Betul. Karena kita ini ada di Coffee Lovers, Jalan Urip Sumoharjo, sampingnya Mall Dipa Mall di Makassar. Kita dikasih space untuk bisa podcast di sini bareng Kepala Dinas. Ya, selamat dulu Pak atas dilantiknya sebagai Kepala Dinas Infokom. Terima kasih deh. Iya, oke. Saya mau tanya-tanya gini, Pak. Silakan. Saja yang berat-berat. Iya. Sebenarnya kita ini asli daerah mana? Jadi terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Ade Al. Ini Al ini sudah saya kenal sejak lama. Iya, tahu. Jadi untuk wawancara pertama yang sebagai Kadis Infokom itu ya Al, karena kita susah untuk menolak. Iya. Nah, jadi terkait dengan bincang-bincang ini, saya itu asli suku bapak ibu itu dari Toraja. Toraja dari Toraja, saya Toraja. Jadi tapi saya itu sejak kecil memang dari bayi sampai besar begini itu tinggalnya di Makassar. Oh. Jadi Lahir di Makassar. Oh, di Makassar. Saya di Makassar. Saya di Putra Makassar Makassar berarti. Ya, tapi bapak ibu saya itu asli Toraja. Oh, iya. Ibu dari Mengkendek, Iya. satu kecamatan di Toraja, Iya. di tepatnya di Rantai Dada. Hmm. Sedangkan bapak saya dari Makale. Di Makale itu beliau lahir. Selanjutnya beliau itu kan bekerja di Makassar. Nah, disitulah saya lahir sampainya besar begini. Kebetulan juga istri dari Toraja. Oh. Jadi ya murni Kembali ke Toraja. Berarti anak-anaknya Pak Amson ini Toraja semua, Toraja asli. Toraja asli. Oke, Pak. Akhirnya terpilih menjadi Infokom. Memang background pendidikannya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi saya itu sebenarnya dari SD sampai ya alhamdulillah sudah akan menyelesaikan S3 di UNEM. Alhamdulillah. Saya memang itu dari SD itu memang boleh dikata saya anak negeri. Saya SD itu di sekolah negeri, SMP di SMP negeri, masuk di STM negeri. Selanjutnya saya tugas belajar itu di Unhas. Jadi saya D3 itu kehumasan. Jadi membidangi kehumasan di Unhas. Jadi FISIP ya. Selanjutnya saya lanjut ke tugas belajar lagi kembali ke Setialan. Di Setialan. Selanjutnya S2-nya juga tugas belajar di Setialan. Di Setialan ambil Saya di Setialan itu manajemen pembangunan daerah. Jadi MPD, tepatnya jurusan administrasi. Lanjut ke S2 juga begitu, spesialisasi masalah pembangunan daerah. Selanjutnya di S3 ini administrasi publik. Tapi kalau saya dasarnya itu memang saya di STM. Iya. STM Negeri 2 di Makassar. Jadi
kalau berbicara tentang teknik itu ya kita tahu, sedikit banyak kita pernah 3 tahun pelajari. Iya. Oh, berarti tidak salah lah untuk posisi jabatannya sekarang relevan Ji dengan pendidikan, background pendidikannya, kehumasan dan sebagainya. Kan Iya. Infokom, Humas sekarang di bawah bagian Infokom kan? Iya, mudah-mudahan. Ya, memang Infokom ini di tahun 2020 memang jangkauannya lebih luas. Jadi dia lebih pada ujung tombak pemerintahan dalam hal pemberitaan maupun menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, karena ada unit di situ yang bergabung dari kemarin Biro Humas, bidang Humas itu masuk ke Infokom sesuai dengan keinginan Bapak Gubernur, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, menyampaikan program-program pemerintah yang sangat bagus selama ini yang mungkin masih belum terekspos luas. Itu yang kita punya keinginan. Ya. Ya. Artinya laporan dari masyarakat ditampung di Infokom juga melalui aplikasi Baruga Sulsel dan kemudian akan disampaikan masing-masing ke OPD yang bersangkutan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan keluhan masyarakat itu ya. Betul. Artinya bahwa Pak Amson ini maksudnya dia penyambung lidah antara masyarakat kepada pimpinan. Gitu ya? Iya. Ya, mantap sekali. Jadi itulah halusnya. Saya mau tanya hobinya ini Pak, apa sebenarnya hobi tak? Jadi saya dari dulu itu hobi membaca. Saya membaca, makanya senang semua buku saya baca, termasuk fiksi dan non fiksi. Setelah itu hobi selanjutnya adalah jogging ringan, senang jogging. Tetap olahraga. Ya olahraga, dan yang selanjutnya itu kongko-kongko gini dengan teman-teman menyalurkan sedikit inspirasi untuk nyanyi. Lebih banyak olahraganya atau kongko-kongko sama teman-teman ini? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya semuanya kayaknya tidak ada, Pak. Terfokus sibuk ya, secara tidak langsung begitu jadi kepala dinas. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Ada beberapa tugas yang harus kita sedikit laksanakan, sedikit. Sebuah namanya kewajiban orang baru, ya. kita kan akan belajar. Ya. Karena adanya perbedaan antara tugas yang lama, walaupun ya mirip-mirip, cuma kalau bagus dilanjutkan. Iya, betul. Ya, kalau tidak bagus kita evaluasi. Untuk diperbaiki lagi. Dan lebih bagus lagi. Iya, mantap sekali. Itu saya ini kalau dengar senyum-senyumnya Ali ini sudah enak perasaan saya. Wih, luar biasa. Sebenarnya memang saya sama Pak Amson itu maksudnya sudah kayak adik kakak gitu. Sudah lama kenal. Bahkan kenal dulu itu tahun 2013 pertama saya masuk di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung kenal sama Pak Amson. Memang orangnya, orang Makassar bilang sombere. Betul sekali. Biarpun iya ciri khasnya memang. Jadi di mana-mana banyak temannya. Jadi kalau kita pergi keluar daerah, langsung ada Pak Amson. Pak Amson yang dicari, kenalannya Pak Amson. Betul. Jadi kalau kita pergi rombongan, ini kan teman-teman wartawan kan, pergi rombongan, Tabe, titipannya Pak Amson, kami katanya di sini, misalnya mau nginap di hotel ini misalnya, kami mau nginap di sini. Oh, ini dari mana ini? Dari provinsi. Dari mana ini? Kita sebut nama satu, pesanannya Pak Amson. Oh iya, masuk sini. Artinya bahwa luar biasa memang Pak Amson di seluruh daerah namanya sudah terkenal di Sulawesi Selatan. Ya betul. Itu kan hasil bagaimana menciptakan hubungan yang tanpa sekat gitu kan. Jadi jangan kita membawa posisi kita harus melihat kita bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan pimpinan, ya kita harus menjadi anak buah yang baik. Karena anak buah yang baik itu mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan. Jangan kita merasa seperti pimpinan, kita harus menurun ke bawah. Betul. Begitu, itulah prinsip dalam pergaulan. Begitu juga kalau kita bergaul dengan teman-teman. Kan kebetulan itu saya berapa kali pimpin
ikatan alumni. Wih. Jadi ikatan alumni berapa, selanjutnya beberapa organisasi, ya itu kan bagaimana membantu kita dalam bergaul. Gitu. Kan beda-beda itu kan. Kalau kita masuk di ikatan alumni, tidak semua orang kan sukses. Gitu. Iya. Pasti ada yang terbawa, ada Iya. yang teratas gitu. Betul, kan. Bagaimana sekali. kita menempatkan posisi itulah. Jadi seni bergaul itu harus. Iya. Berarti pergaulan ke siapa saja, Betul. itu menambah apa ya, banyak teman, banyak rezeki. Betul. Luar biasa, dan akhirnya rezekinya sekarang dia yang memimpin kepala dinas sekarang, alhamdulillah. Nah Pak, saya mau tanya lagi nih Pak, makanan favoritnya apa? Kan yang saya kenal dulu, ya pertama saya kenal Pak Amson itu kan masih perutnya tidak sebuncit sekarang. Sekarang saya sudah mengikuti perutnya dia. Karena saya ikuti dia, jadi betul. perut saya juga ikut buncit. Apa makanan favoritnya ini Pak? Jadi saya itu makanan favorit itu ya sebenarnya sih tidak terlalu sehat karena yang paling saya suka itu makan mie. Ih, Segala jenis mie. wih, oh Itu gitu ya. sebenarnya, tapi ya seiring dengan waktu saya akan mencoba bagaimana agar mengurangi itu. Kalau mie itu dari dulu saya senang, dari kecil sampai dewasa itu senangnya makan mie. Biasa kalau saya sudah makan pun kalau lihat mie kayaknya kepingin makan gitu. Mau segala mau Indomie, mau makan pokoknya Indomie. Oh gitu Pokoknya jenis segala jenis mie gitu kan. Pantas perutnya. Ya, pernah saya ditegur dengan ada seorang ahli gizi. Katanya itu juga udah sama pertanyaannya. Makan favorit apa Pak? Saya bilang mie. Wah pantas. Itu mie itu ada yang agak lambat dikelola, gitu kan. gitu Jadi ya? dia akan kurang. Makanya disarankan agar seiring dengan usia gitu kan, perlulah dikurangi. Berarti sekarang sudah mencoba mengurangi. Coba mengurangi. mie. Ya. Kalau di Makassar ini mie yang mana yang paling kita suka? Nggak apa-apa sebut merek saja. Sebenarnya ada beberapa tempat Which? kalau makan yang berjenis-jenis itu begitu, tapi Yang paling disuka. seperti kayak Ati Raja, Weh. gitu kan. Ati Raja, bakso boy gitu. Oh. kan. Banyak, pokoknya saya Jenis mie yang bagaimana ini? Semua mie? jadi semua Biar jenis mie titi, iya, mie titi yang kayak seperti seafood. seperti apa mie titi gitu kan, Ya, mie titi, mie awak. gitu kan, termasuk yang Ya, banyak, pokoknya jenis-jenis mie lah semua yang berbau mie. Kalau saya pesankan Indomie sekarang mau dimakan enggak? Wah, saya sudah kenyang soalnya. Takutnya juga nanti jadi kebiasaan. Iya. Pak, ini kan ASN itu yang saya tahu Senin sampai Jumat itu kerja full di kantor. Betul. Kan ada Sabtu Minggu yang dipakai untuk keluarga. Nah, kalau kita pakai apa itu Sabtu Minggu, tak? Jadi saya itu memang dari pegawai negeri sudah berada di unit yang kayak di lapangan gitu Iya, kan. Saya tahun 92 pegawai, itu sudah di biro umum. Biro umum itu pada waktu itu protokol kan masuk di biro umum. Iya. Jadi saya terbiasa itu bekerja tidak mengenal jam dengan hari libur. Seiring dengan waktu pada saat pernikahan begitu juga, pada saat ada anak begitu juga. Jadi saya membuat saya punya keluarga itu mengerti bahwa pekerjaan dia punya orang tua itu begitu. Jadi mereka kadang juga tidak menuntut. Tapi jika ada waktu yang lowong, memang Sabtu Minggu itu saya selalu membawa mereka, anak-anak itu kemana keinginan mereka, kemana keinginan mereka. Mereka kan yang menentukan. Apakah mau jalan ke mall, apakah mau jalan ke pantai, gitu kan. Saya mengikuti, saya membalas. Katakanlah semacam waktu saya yang terpakai itu untuk mereka. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya saya lihat hari Jumat itu, hari Sabtu Minggu tidak terlalu ada kegiatan, saya biasa tanya, kita mau kemana lagi nih? Ya, Nah, gitu ya. Gitu. Jadi mereka menentukan, mana tahu berembuk, bagaimana memutuskan, akhirnya kita. Berarti tetap quality time dengan keluarga itu masih penting, terjaga. Karena bagi saya pribadi, anak-anak itu ya mereka kan harapan bangsa ke depan. Betul. Mereka ya generasi pelanjut. Kita harus bagaimana membentuk mereka selain sebagai anak, ya bagaimana mereka generasi ke depan
mampu mengganti-gantikan kita ini. Iya. Dan kalau mereka sukses kan itu kebanggaan orang tua. Iya, betul Saya sekali. selalu menanamkan pendapat orang tua saya bahwa kita ini kan orang yang tidak ada. Kalau kamu sukses itu kan kebanggaan saya. Saya berhasil membentuk kita anak-anak saya itu menjadi orang yang begitu. Iya. Dan saya Setidaknya melebihi ya, orang saya tuanya. juga keinginan begitu. Bagaimana anak-anak saya ke depan kalau bisa melebihi saya, ya saya bersyukur kepada Tuhan supaya begitu. Luar biasa sekali. Iya. Sebenarnya saya sebagai adiknya Pak Amson ini sudah merasa banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari kesabarannya, dari somberenya, dari banyak temannya, itu banyak sekali yang bisa saya petik dari kehidupan Teh ini. Luar biasa sekali. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan ringan. Ada pertanyaan-pertanyaan sadisku tapi harus Minum dijawab. dulu kopi, ya, supaya kita, Mari kita minum dulu. Ini saya minum teh jahe apa ini ya? Luar biasa sekali, jahe. Hilang corona. Tapi kalau musim corona sekarang masih minta untuk jalan-jalan tidak? kita mengikuti anjuran pemerintah. Jaga, oh gitu ya. Karena kalau bisa di dalam keluar, nggak usah keluar. Nah. Tapi kan ya kita patuhi anjuran yang menjaga jarak, pakai masker. Oh, Dan iya, kita betul. cari tempat yang bisa Betul-betul menghindari, safety. ya. Contoh katakanlah seperti kalau kita ke tempat ya, di pantai gitu kan, Iya. sambil jalan-jalan di anjungan itu, Oh, bisa lihat keadaan itu kan bisa kita jaga. betul. Tetap terjaga ya sama keluarga. tetap jaga. Oke, masuk ke pertanyaan mana tadi? Sadis. Ada 2 pertanyaan sadis kok. Apa itu sadis? Tidak terlalu sadis Ji ya. Ah, Yang pertama, katanya ada berita saya baca Pak Amson ini 7 tahun menunggu untuk jadi kepala dinas. Kenapa Pak? Apa betul atau bagaimana? Coba. jadi sebenarnya bukan menunggu. Semua orang itu ada cita-citanya, berkeinginan untuk naik ke atas, Iya, gitu betul. kan? Saya 7 tahun jadi kepala bagian protokol, sudah 7 tahun. Ada keinginan, saya selalu berkata, kenapa saya tidak bisa, gitu kan? Padahal dari sisi menurut saya dan orang-orang yang kenal saya, mungkin saya punya kemampuan lah untuk naik, Iya, gitu kan? betul. Itu kan cita-cita. Jadi pada saat saya sudah 7 tahun kepala bagian, saya langsung berpikir, loh apa itu kan cita-cita. Sampai kapan saya begini terus, Iya. gitu kan? Itu kan kita ingin, namanya manusia ada tahap maju begitu. Akhirnya itulah keinginan. Tapi dari sisi itu kan pada saat naik promosi itu adalah hak pimpinan dan istilahnya garis tangan dan digariskan, Jadi, gitu kan? betul. Jadi kita hanya bisa berdoa dan berusaha menciptakan bagaimana tetap kita punya kinerja bagus, Iya. dan tetap dinilai bagus begitu. Iya, Dan betul. saya bersyukur, saya sangat kagum dan sangat bangga jujur ini secara keluarga dan pribadi terhadap Pak Gubernur yang mampu Prof. melihat potensi Betul. saya, gitu kan. Jadi begitu beliau terpilih, beliau melihat kinerja saya mungkin, dan alhamdulillah beliau melantik saya. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Artinya banyak-banyak terima kasih kepada Oh Pak iya, Prof ini. betul. Tapi meskipun lama, baru tahun kedua, hampir ujung tahun kedua ya, kepemimpinannya baru diangkat. Karena kemarin-kemarin itu Dinas Infokom, kepala dinasnya cuma PLT terus, kita masih siapa ya. Akhirnya Pak Amson ternyata, syukur alhamdulillah. Itu berkat kerja keras tak ini selama ini. Iya, betul. Betul. Nah, pertanyaan kedua. Apakah sudah ada penyusunan program-program unggulan untuk mendukung Prof Nurdin Abdullah? Oh iya, ada. Jadi yang paling utama bagaimana kita mensosialisasikan, katakanlah memberitakan, mewartakan program-program yang Pak Gubernur telah buat
agar itu diketahui oleh masyarakat. Karena terlalu banyak saya dan semua orang terlalu banyak menganggap bahwa program itu sangat bagus, sangat baik gitu kan. Program-program strategis pemerintah itu perlu kita sampaikan ke masyarakat. Selanjutnya inilah yang kami akan ciptakan dalam bentuk program, menjalin kerjasama dengan media, jadi menyampaikan ke media-media. Selanjutnya dengan karena di tempat saya itu kan ada government yang menangani tentang jaringan-jaringan. Begitu juga dalam hal aplikasi-aplikasi yang kita harapkan mampu mendobrak, menyampaikan kepada masyarakat. Karena di era sekarang, di era IT yang begini, for one kan ini kan perlu yang begitu. Jadi tidak selamanya jadi orang hanya dengan mengklik bisa mengetahui semua tentang Sulawesi Selatan. Inilah kita ingin ciptakan. Walaupun mungkin agak kita baru menyusun programnya karena kan sudah berjalan berapa lama kan. Saya masuk itu sudah posisi sudah ada beberapa program yang kita sudah jalan yang artinya kita akan evaluasi apakah ada ini baik dan bagaimana cara meningkatkan gitu. Karena semua program itu kan baik yang ada gitu. Cuma meningkatkan performanya sebuah program itu dibutuhkan keseriusan dari teman-teman ASN juga ya. Dibutuhkan karena humas secara garis besar bukan hanya terletak pada Infocom, tapi bagaimana semua ASN ini menjadi humas menyampaikan hal-hal yang perlu dan baik itu kepada masyarakat. Jadi kita berharap teman-teman ASN ini mampu menjadi katakanlah semacam agen-agen yang untuk menyampaikan kebaikan kepada khususnya program-program yang bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Yang seperti contoh kecil saja itu masalah wisata Covid kan itu sangat bagus. Kita harus sampaikan bahwa ini program yang sangat bagus. Jadi kalau kita mudah-mudahan tidak ada yang terpapar lagi, kita sampaikan bahwa silahkan ke tempat-tempat untuk supaya begitu kan, supaya itulah salah. Bagaimana Infocom memanfaatkan media sosial ini Pak? Karena kan sekarang ini teman-teman semua masyarakat atau penonton lebih banyak menggunakan HP, nonton di YouTube, lihat di Instagram, lihat di Facebook gitu Pak. Bagaimana memanfaatkan itu? Iya betul, makanya kita kan kebetulan memang sudah ada program katakanlah kegiatan yang seperti itu sudah ada Instagram pemerintah provinsi, ada YouTube, ada sudah menjangkau jaring-jaring itu. Cuma ya mungkin perlu kita evaluasi untuk lebih bagus kan. Dan itulah kami butuh masukan-masukan dari teman-teman Pak Al dan semua masyarakat bagaimana agar kami ini diberikan arahan lah, katakanlah semacam bagaimana supaya ke depan itu lebih bagus. Jangan kita ketinggalan dengan daerah lain atau katakanlah kemajuan teknologi. Betul, karena suka tidak suka kita masuk pada era di mana teknologi itu sangat menentukan. Kita mampu melihat suatu daerah, mampu melihat dengan hanya satu kali klik gitu kan istilahnya orang satu klik. Nah, itulah makanya kami butuhkan itu juga ASN atau katakanlah tenaga-tenaga yang potensi untuk itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir yang sadis. Sebenarnya tidak ada dalam listku, tapi saya mau tanyakan. Apa itu Pak? Silakan. Yang saya tahu, yang saya dengar dan informasi yang saya dapatkan di Dinas Infocom itu sudah kehabisan anggaran. Nah, bagaimana mengatur programnya ini? Bukan kehabisan, cuma kemarin itu kan dengan adanya edaran Menteri Keuangan di mana semua instansi pemerintah itu ada pemotongan 50%. Itu kan edaran yang kita harus pakai sebagai instansi pemerintah, kita harus laksanakan kebijakan pemerintah apapun itu kan, karena kita selalu beranggapan bahwa semua kebijakan pemerintah itu muaranya adalah kepentingan rakyat. Jadi itulah mungkin salah satu tantangan yang sangat berat pada saat saya masuk ke situ. Jadi ya istilahnya betul sangat berat itu karena contoh-contoh saja kalau kita umpamanya akan membuat suatu aplikasi atau katakanlah kita akan membenahi aplikasi kalau itu tidak biaya maintenance website saja itu karena IT itu bukan
mahal Pak. Iya betul. Kadang ada orang beranggapan bahwa ini kan anggarannya sudah besar ini kan, Iya. padahal tidak. Kalau itu bicara itu ya contoh kecil saja handphone kan, handphone itu yang makin canggih itu makin mahal. Iya. Nah, kalau dia handphone jadul 300.000 kan, nah gitu kan, begitu Pak. Jadi memang kami mohon dukungan dan kami akan kami akan coba membenahi dan insya Allah itu kita akan atasi gitu. Ya. Oke. Sekarang saya ini pertanyaan sadisnya sudah selesai nih. Ya. Minum dulu. Iya. Karena jangan sampai kita lupa minum gara-gara pertanyaan sadis. Sampai dingin ini Iya. teh Tapi jahe saya itu. senang ini kita wawancara Ngobrol-ngobrol. begini Iya. karena memang saya ingin menyampaikan hal-hal ini Iya, sebenarnya. iya. Iya, karena kan orang banyak pasti banyak anggarannya ini, pasti banyak. Sebenarnya kan pemotongan anggaran COVID. Sebelumnya juga sebelum COVID kan sudah ada nih pemotongan anggaran, tidak ada perjalanan dinas apa segala macam. Itu kan tidak ada kayak gitu. Ya, kita maklum lah karena ya namanya pandemi ini kan yang kita tidak tahu kapan selesainya. Iya. Memang membutuhkan sangat besar anggaran karena belum lagi menggerakkan ekonomi di saat pandemi itu kan sangat susah. Iya betul. Gitu, ya, susah. Jadi ya gitulah kita maklum lah. Tapi jangan sampai anggaran itu membuat kita Stagnan. Iya. Gitu. Harus Ada kita ada banyak hal yang bisa ada banyak yang kita lakukan. Ya, betul. Meskipun anggarannya terbatas. Betul. Disinilah tantangannya terbesar ya, Tantangan bagaimana terbesar. menjadi kepala dinas supaya bisa menjalankan semua program-program meskipun dengan anggaran yang minim. Siap. Dan seperti apa langkahnya Pak Amson nanti ke depan, insya Allah doakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Lanjut, ini ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik. Jadi pertanyaan menggelitik ini dia pilih saja A atau B gitu. Misalnya gitu. saya, Pak Amson betul. suka merah atau hitam? Oh iya, Ya, boleh. gitu kan? Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Pilih kopi atau teh? Kopi. Guys, mantap. Kopi ya. Kopi susu atau kopi hitam nih? Kopi hitam. Kopi hitam, oke. Wih, suka yang pahit. Oh, Toraja terkenal Toraja terkenal kopinya. dengan kotor, kopi Toraja. Oh, kotor. Kopi Toraja. Oke, lanjut pertanyaannya. Nah, jawab cepat ini ya. Pilih istri atau kerjaan? Aduh, lambat. Kerjaan. Aduh, kasih. Ini perjalanan juga ini. Maaf ya, Bu. Kalau dinonton sama istri tak. Maaf ya, Bu, tabe. Ternyata Bapak lebih pilih kerjaan. Iya. Oke, lanjut. Pilih dinas di luar kota atau duduk di balik meja? Dua-duanya suka sih. Tapi ya, kalau intinya ya dinas luar kota bisa lah. Dinas luar kota, dampingi Pak Gubernur misalnya. Betul. Ya, oke. Sip. Berikutnya, dampingi pimpinan atau dampingi istri? Dampingi pimpinan. Oh, maaf ya Bu. Terakhir, pilih gubernur atau wagub? Oke. Saya tidak mau minta alasan, saya cuma harus wajib pilih ini. Memang pertanyaannya harus wajib pilih. Oke, terima kasih banyak Pak Amson sudah memberikan wejangan-wejangan dari tadi dan lelucon-lelucon terkait pertanyaan jebakan. Makasih banyak sudah mau mampir karena saya tahu Pak Amson ini orang yang paling sibuk. Bukan main, sudah tidak ada lagi waktunya sama keluarga beberapa hari terakhir semenjak ditunjuk sebagai Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Infokom, namanya apa sih Kepala Dinas? Infokom dan Statistik dan Persandian. Oh, Statistik dan Persandian, ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Pak, ada tidak kayak apa ya komentar terakhir untuk Terima kasih Adik Al, Sama-sama. teman-teman Iya. yang menonton podcast ini. Mohon selalu menghadap ke sana? dukungannya, mohon selalu bagaimana memberikan informasi yang baik, kritikan, saran. Kami terbuka dan mohon doanya agar kami dimampukan
melaksanakan tugas ini. Terima kasih Ade Al. Terima kasih banyak juga Pak, sama-sama, alhamdulillah. Nah, sahabat Jurna, demikianlah podcast kami seru-seruan bersama 1 meter lebih dekat bersama Pak Amson, Kepala Dinas Infokom Persandian Statistika dan Persandian. Terima kasih banyak Sobat Jurna, jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian biar menambah wawasan dan informasi kita terkait apapun. Terima kasih banyak. Saya Al dan Saya Amson. pamit undur diri. Tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam De Jurna. Bye bye.